Halo semuanya, kita ngopi yuk. Yuk ngopi. Ngobrol pinter bareng Lisa dan Leo. Oke, hari ini kita mau bahas soal kokologi. Kokologi. Apa itu kokologi? Kokologi itu tes yang digunakan sebenarnya perusahaan-perusahaan di Jepang gitu ya untuk mengetahui karakter calon-calon karyawannya. Ini mungkin kayak tes apa kalau masuk Tes psikotes. bakat. Oh, psikotes ya. Kalau masuk perusahaan gitu kan. Kita bisa mengenal dan memahami diri sendiri juga sih melalui tes-tes ini. Jadi dalam tes kokologi ini kita itu dihadapin sama pertanyaan pada berbagai situasi. Nah, terdapat beberapa jawaban yang bisa kita pilih. Masing-masing jawaban punya analisis yang berbeda. Yang penting jawabnya ini harus sebelum mendengar penjelasan atas jawaban. Oke, jadi pilihan ya. Ada pilihan Jawabannya jawabannya. pilihan, oke. Gue mau disclaimer dulu, tes-tes ini gue ngambil dari www.psikologimultitalent.com. Oke, Nah, jadi ada. sebenarnya banyak tes-tesnya ini gue cuma ngambil beberapa tes buat seru-seruan aja, buat tahu diri kita sendiri kayak gimana dari pertanyaan-pertanyaan ini. Jadi yang ditanya gue gitu. Boleh siapa aja yang jawab, boleh. boleh. Coba oke. ya, tes yang pertama. Itu tes kokologi untuk tahu cara memandang hidup. Jadi gini ceritanya. Oke. Pada suatu hari, ada seekor burung berwarna biru yang tiba-tiba masuk ke rumah lu nih, Le. Berwarna biru dan terperangkap di dalam rumah. Nah, lu berniat memelihara. Oke. Namun, ada suatu keanehan yang terjadi pada burung tersebut. Pada hari pertama, warna burung itu berubah dari biru jadi kuning. Oke. Jadi Pada hari kedua, berubah lagi dari kuning jadi merah terang. Oke. Pada hari ketiga, berubah lagi jadi hitam. Oke. Coba lu pikirin, pertanyaannya akan berubah jadi warna apakah burung itu di hari berikutnya? Ada 4 pilihan jawaban. Yang pertama, tetap hitam. Yang kedua, kembali menjadi warna biru. Yang ketiga, jadi warna putih. Atau yang keempat, jadi emas. Jadi putih. Lu jadi putih ya? Jadi putih. Gue juga berpikir jadi putih. Iya. Nah, maknanya apa di balik Oh, tes-tes ini ada ada maknanya nih. Oke. Kalau pilihannya tetap berwarna hitam, Tunggu. Berarti yang penonton nih, yang teman-teman yang nonton bisa jawab dulu dong. bisa Coba jawab. pilih dulu ya. Pilih dulu, abis itu di pause dulu, abis Iya. itu baru cek jawabannya. Oke. Yang pertama, kalau pilihannya adalah burung tetap berwarna hitam, artinya menggambarkan bahwa kamu memiliki pandangan yang pesimis. Oh, oke. Pesimis. Yang kedua, kalau pilihannya adalah burung berubah kembali menjadi warna biru, menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang optimis. Optimis. Ya, putih nih, gue juga putih. Iya, nih. putih. Putih, kalau burung berubah menjadi warna putih, menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang tenang dan tegas meskipun berada di bawah tekanan. Wih, keren kayaknya ya. Iya, tapi kok gue juga putih ya. Nah, yang keempat, kalau berubah jadi warna emas, menggambarkan bahwa kamu nggak punya rasa takut. Oke. Nah, teman-teman pilih itu tadi. Mesti pilih dulu sebelum tahu makna dari jawabannya. Sebenarnya kalau berubah warna bisa jadi kaya ya. Oh iya, tergantung. Bisa dipamerkan burungnya. Guys, burung yang di sini ya kita bahas yang terperangkap di dalam rumah ya, teman-teman. Apa namanya? Kalau mobil yang warnanya bisa berubah sesuai kalau kena matahari ya. Iya, karena sinar matahari dia berubah warna. Kalau iya. burung. Iya. Kamuflase ya. Oke. Next. Yang kedua, ada lagi nih untuk tahu kelebihan apa sih yang kita miliki. Oke. Nih pertanyaan nih, Le. Bayangkan kalian lagi berada di sebuah dataran dengan langit yang begitu biru. Oke. Dataran dengan langit biru. langit biru. Lalu sekali lagi bayangkan sebuah tempat yang membuat kamu merasa nyaman dan tentram. Pilih salah satu dari 4 tempat di bawah ini. Oke. Yang pertama, dataran yang dipenuhi oleh salju putih. Yang kedua, lautan biru. Yang ketiga, gunung yang hijau. Atau padang yang dipenuhi bunga berwarna kuning. Nah, lo di dataran dengan langit yang biru. Nah, Pilihannya datarannya ini adalah salju putih, lautan biru, pegunungan, gunungan, atau padang bunga berwarna kuning. Oke, kalau teman-teman apa? Kalau gue pegunungan.
Oh, gua Padang. Oke. Padang bunga. Padang. Waktu iya. Nasi Padang. Padang yang dipenuhi bunga berwarna kuning. Nah, oke, maknanya ya. Oke. Kalau yang dipenuhi salju putih itu artinya kamu diberkati dengan sensitivitas khusus yang membuat kamu mengerti dengan hanya memandang sekilas. Wis. Selain itu, kamu juga bisa menguraikan masalah yang rumit tanpa membutuhkan bukti dan penjelasan. Dukun dong ini. Bisa terawang ya. Kamu mempunyai kemampuan untuk membuat keputusan dan bahkan jadi seseorang yang visioner. Oh, jangka panjang. Percayai intuisimu dan mereka akan menuntunmu dengan baik. Intuitif. Feeling so good ya. Iya, Feeling intuitif. Kalau yang warna salju. putih ya, salju ya. Kalau yang lautan biru, itu adalah orang-orang yang punya bakat alami dalam hubungan antar pribadi. Interpersonal skill. Orang-orang, iya benar. Antar pribadi ya, iya. Intrapersonal. Intra ya. Orang-orang lain menghormati kemampuanmu dalam berkomunikasi dengan orang lain. Selain itu, kamu membantu orang lain bekerja dengan lebih lancar dan efisien. Oke. Membuatmu menjadi seorang anggota yang sangat berharga dalam karena orang lain bekerja dengan karena membuat orang lain bekerja dengan lebih lancar dan efisien, makanya membuat orang lain pengen ngerekrut lu dari jadi anggota mereka. Dibutuhkan setiap tim ya, semua dalam mau tim. ya. Orang-orang tahu bahwa kamu berkata sebenarnya sehingga pujianmu menjadi lebih berarti bagi orang-orang yang mendengarnya. Oke. Suka muji, punya hubungan intrapersonal yang baik ya. Hubungan baik ya, orang happy lah dipuji pasti ya. Kalau gunung yang hijau. Nah, ini pilihan Kalau gunung gue. yang hijau adalah punya bakat komunikasi. Jadi dia orangnya komunikatif. Orang ini dapat menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan apa aja yang dirasakan. Nah, penting nih. Karena kan nggak semua orang punya kemampuan mengekspresikan apa yang dia rasakan. Iya. Seringkali orang-orang juga merasakan hal yang sama. Nah, orang-orang ini tuh tampak dapat selalu menolong orang lain dan menemukan sisi yang benar dalam berkomunikasi. Suka bantu orang ya. Iya, komunikatif lah kalau gunung yang hijau. Kalau padang yang penuh bunga berwarna kuning, gua nih. Pilihan lu nih. Sumber pengetahuan dan kreativitas. Masa iya? Pas yang bikin bahan. Iya. Penuh dengan gagasan dan potensi yang hampir tidak terbatas. Selama dimanfaatkan. Tetaplah menyesuaikan diri dengan perasaan orang lain dan jangan pernah berhenti membangun mimpi. Cocok banget ya pokoknya. Tuh, ya kan menyesuaikan diri terhadap perasaan orang lain. Iya. Tetap membangun mimpi loh. Tidak ada apapun yang tidak bisa kamu capai. Gokil. Luar biasa partner gue ini. Luar biasa. Cocok lah gue yang komunikasiin lah ya. Nah, yang ketiga. Oke, tes kokologi ketiga. Makin seru nih. Tes kokologi yang ketiga ya. Ini cara kita menjalani hidup juga. Jadi contoh lu nih lagi berjalan di trotoar sambil berpikir. Sambil mikirin hal-hal lain lah. Ngelamun lagi jalan, ngelamun, hati-hati tuh ya. Bahaya. Nggak sengaja lu kesandung tong sampah. Oke. Dan jatuh. Nah, pertanyaannya, apa yang tumpah dan keluar dari tong sampah tersebut? Lagi jalan, ngelamun, kesandung, ada tong sampah. Nah, apa yang keluar dari tong sampah? Ada 4 pilihan. Nggak ada yang tumpah, tong sampahnya ternyata kosong. Oke, yang pertama kosong. Nah, yang kedua, tumpukan sampah yang tumpah ke jalan. Yang ketiga, ada biji apel, tulang ayam, sampah-sampah organik lainnya. Yang keempat, ada plastik-plastik sampah yang terikat rapi. Waduh. Lo yang mana? Kalau gue logiknya sih yang apa? sampah tumpah ke jalan aja. Sampah tumpah ke jalan. Iya, Sampah. nomor Kalau lo 2, apa? iya. Wah, sampah buah-buahan. Karena menurut gue di trotoar ya nggak di belakang restoran ya, atau di deket. Kan nggak tahu kalau Yayasan. trotoarnya samping restoran. Oh, Kan iya, bener ini juga. makanya ini kan pertanyaan ini Iya. membuat lo merangsang lo berpikir ke arah mana kan? Ya, pokoknya sampah aja tumpah pasti. Oh, kalau gue plastik sampah yang terikat rapi. Soalnya gue di rumah tempat sampah itu pasti gue kantong buang-buang. Iya, Oke, bener-bener. ini coba yang maknanya ya. Kalau jawabannya nggak ada yang tumpah atau ternyata tong sampahnya kosong, artinya orang yang memberikan jawaban ini tuh cenderung hidup tanpa menarik perhatian atau berpura-pura. Gimana tuh maksudnya? Nggak kelihatan apa dong ya? adanya? Oh, nggak kelihatan. Seperti yang kita kenal orang seperti itu ya. Jadi dia tuh nyaman hidup jadi diri sendiri, nggak menarik perhatian, nggak suka pura-pura. Ya udah diri sendiri aja. Oh. Gitu. Itu kalau
Jawabannya nggak ada yang Karena harusnya nggak ada yang tumpah tuh nggak kesandung. Tempat sampah yang gelinding ketendang namanya, bukan Ya kesandung. bisa. Oh kesandung? Bisa dong. Iya, bisa. Bisa. Tergantung. Gimana Bambang? Oke, next. Oke. Ini kalau tumpukan sampah yang tumpah ke jalan, mereka yang jawab ini mungkin kelihatannya bersikap jujur dan terus terang kepada orang lain, Waduh. tetapi sebenarnya memiliki setumpuk perasaan yang tidak terkatakan. Wah, apakah saya seperti itu? Iya dong. Ya gak? Nanti dikonfirmasi. Nah, memiliki setumpuk perasaan yang tidak terkatakan yang terkunci di dalam hati. Waduh. Namun bukankah ada saat di mana kamu harus mengatakan sesuatu yang memang harus dikatakan? Oh, ya harus. Ini pertanyaan berarti ya. Iya. Ya harus sih, baiknya harus ya, jangan dipendem. Nah, ini merefleksikan lu banget gak sih? Iya, ntar kalau nggak ngomong katanya jadi kentut ntar. Ya nggak. Kalau Iya. jadi kentut nggak apa-apa. Kalau Ya bau-bau dikit ya, kalau enggak ya jadi sakit perut. Nah ini kalau biji apel, tulang ayam dan sampah-sampah lainnya tuh ya. Tadi Gareth jawab itu. Orang yang menjawab ini berarti suka menyembunyikan nafsu makan dan keinginan alamiah terhadap makanan. Bener nggak? Iya, kayaknya ya. Kayak nggak kepengen makan ya, tapi Mungkin nontonnya kamu- mukbangnya. Mungkin kamu sedang diet dan hal itu membuat kamu tertekan. Nggak perlu terlalu ekstrim buat melakukannya. Barangkali makan sama teman-teman bisa bikin kamu merasa lebih senang. Tetap makan ya. Tetap makanan. Jadi buat yang menjawab tadi dan teman-teman yang punya jawaban sama ya mungkin Oh sama mungkin berarti. ini ya. Nah ini gua nih, plastik sampah yang terikat rapi. Wih. Orang yang memilih ini berarti memiliki penguasaan diri yang kuat. Gila gue keren banget dari tadi, Le. Lu yang bikin bahan Enggak, deh. gua Enggak kan ya. cek Lu ini tidak sebelum membaca ini ya. sebelum baca bawahnya. Mempunyai penguasaan diri yang kuat, mungkin bahkan terlalu kuat. Kamu tidak suka memperlihatkan kelemahan atau mengeluh. Iya. Oh, Sampah aja sebab diikat ya. Sampah aja dirapiin. Harga dirimu tidak mengizinkannya untuk melakukan hal itu. Wah, gila. Luar biasa. Tapi membiarkan orang lain mengetahui apa yang sebenarnya kamu rasakan bukanlah tanda orang yang lemah. Nggak perlu bersikap terlalu tegang. Itu buat refleksi orang-orang kayak gue. Makanya kita mesti ngobrol ya. Yoi. Sama-sama ngobrol. Sampah. Oh mungkin mesti kita harus ada 4 orang. Nggak ada yang disimpan iya. Harus Oke, berempat, next. Oke, next. Next lagi. Tes yang keempat. Ya. Bayangkan kalau misalnya lu sedang menempuh perjalanan di gurun pasir kali ini. Oke, berjalan di gurun pasir. Lagi di gurun pasir, Red. Kamu tahu bahwa perjalanan ini sangat berat. Tahu nih. Oh, tahu ya. Tahu. Ini perjalanan bakal berat. Di Oke. gurun pasir tahu bahwa ini perjalanan berat. Setelah 12 jam berjalan, kamu tidak menemukan apapun. Sementara terik matahari terus mengeringkan sisa harapanmu. Bekalmu pun akhirnya habis dan tidak ada setetes air untuk diminum, padahal perjalanan ini masih panjang. Tiba-tiba terlihat seberkas bayang-bayang hijau yang semakin lama semakin jelas bentuknya, yaitu sebuah oasis. Oasis. Sekitar tempat itu dipenuhi pohon-pohon peneduh yang rasanya mampu mengobati semua kelelahanmu. Saat kamu mendekat, tampaklah satu sosok orang yang berada di sana. Siapakah yang kamu harapkan sedang berada di oasis tersebut? Oke, jadi di situ ada orang. Lu lagi Kira-kira kelelahan. yang kita harapin ini orang siapa? Siapa? Oke. Siapa? Oh, nggak ada pilihannya? Nggak ada. Siapa? Waduh, nggak ada pilihannya ya? Wah sulit ya. Aduh, sulit nih takut jadi. mengecewakan seseorang ya. Siapa? Oh, maksudnya orang yang kita kenal Iya, atau itu. profesi Ya atau? nggak, orang dong kan. Siapa orang yang lu harapkan ada di oasis tersebut? Saat lu udah kelelahan, air udah habis, makanan udah habis. Siapa ya? Penjual Apa? minum sih. Abang-abang tuh minum. Iya. Air udah habis, Ya, bakal udah minimal- habis tapi duit banyak. Minimal Starling. Oh iya, Starling. Starling. Iya, bikin kopi ya, Oh, ya. Lu minuman. siapa? Tukang jualan ya? Iya dong. Lu tau gak sih makna di jawaban makna di balik jawaban ini? Coba maknanya apa ya teman-teman apa? Siap, iya, Jawabannya? jawab coba dulu dipikir. dong. Ini coba, Lagi di psikolog. padang gurun. Ini lu Iya. ada status PSI-nya gak sih? Sarjana psikologi gak sih? Ini bisa dipertanggungjawabkan ya harusnya. Nah, siapapun yang menjadi jawabanmu, dia adalah orang yang kamu anggap mampu mengobati,
mententeramkan hati dan menjadi penyejuk di kala terik yang membakar. Ya Oh, tukang iya. abang-abang minum bener. Oh iya. Di kala terik dalam kehidupan yang membakar berarti kalau lagi ada masalah nggak usah dipikirin dulu, cari tukang minuman dulu. Iya tuh. Siapa tahu tiba-tiba dideketin tukang minumannya, loh istri gue ternyata jualan, kan bisa aja ya. Jauh. Ngeles. Jauh, Abang. Ngeles. Susah banget lu Juy. Tolong dibantu. Susah banget. Ya berarti mungkin itu ya. Iya, logiknya kan mencari solusi ya. Iya. Berarti Ya. orang di sekitar lu nggak ada yang mampu mengobati, mententeramkan hati dan menjadi penyejuk lebih dari Abang Ya, Starling. buat teman-teman nonton ini yang lagi sama pasangannya, ya, terus berharap pasangannya jawabnya lu. Iya, oh iya mungkin ya. Mungkin aja tuh jualannya lu. Yang kelima. Nah, ini Oke. kevalitannya Oke, next. kita pertanyakan ke Yoi. gue ada disclaimer kan tadi di depan tuh. Ini gue Nanti kita bisa chat rame-rame ke sana ya. Yang kelima. Atau cara tanya kita yang salah ya sebenarnya. Oh, gue kurang Siapakah membuat- orang yang lu harapkan berada di sana? Orang yang kita kenal mungkin. Iya, siapakah orang yang diharapkan ke sana? Tapi nggak apa-apa, jawaban pertama lu kan Nggak apa-apa abang-abang sih. kan dibanding istri kan. Abang jual minuman kan. Iya, karena dalam perjalanan istri gue di belakang biasanya. Oh enggak. Karena istri itu memberikan masalah, bukan menyelesaikan masalah. Waduh, coba pemirsa. Ini anggukan. Nah, biasanya begitu. Oke, kita next saja ya Oke. supaya lebih tidak aman terjadi ya. keributan ya. Yoi. Jangan menyaingi perang Rusia sama ini ya, Ukraina. ya. Oke, next. Yang kelima. Oke nih, pada suatu hari yang sangat cerah, kamu sedang berjalan kaki di suatu daerah yang belum pernah dikunjungi. Oke. Asing berarti Daerah itu asing ya. Di tengah perjalanan, kamu menjumpai sebuah rumah yang pintunya setengah kebuka. Oke. Namun, timbul pertanyaan nih, kenapa ya itu pintu kebuka setengah? Ada pilihan jawaban kali ini. Kenapa ya? Ini asing banget daerahnya, ada rumah pintunya kebuka setengah. Pertama, jangan-jangan tuh rumah dirampok. Oh. Asing kan tempatnya, kita nggak tahu. Kok ada rumah yang pintunya kebuka? Yang kedua, wah pemiliknya pasti lupa ngunci nih. Iya. Yang ketiga, paling pemilik rumahnya ada di dalam lagi nyapu kali di sekitaran pintu, jadi dibiarin kebuka setengah. 3. Oh ya, 3 jawabannya. 3 pilihannya. Tiga pilihannya. Kalau gua Jangan-jangan pilihnya dirampok atau lupa yang ketiga. kunci atau paling lagi nyapu. paling lagi nyapu. Kalau lupa kunci biasa ditutup. Tapi lupa Tapi dikunci. lupa kekunci. Oh ya, kalau lu? Logik banget. Yang kedua, wah pasti Lupa lupa ngunci kunci. pintu ya. Iya. Oh, kalau gue juga yang ketiga, pasti lagi nyapu kayaknya di sekitaran situ, jadi Iya. diablakin. Supaya sapu langsung ya ininya Yoi. dikeluarin. Nah, kalau jawabannya yang jangan-jangan rumah itu dirampok, artinya menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang tidak sempat panik karena sibuk mencari solusi. Udih. Yang kedua, kalau jawabannya pemiliknya pasti lupa ngunci. kunci. Lu lupa ngunci kan? Menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang santai, bahkan dalam situasi genting. Waduh, Wah. salah tuh. Wah, jauh tuh. Tidak seperti itu. Loh, kok salah? Ayo, Yang ketiga, teman-teman. yang Sesuai. ketiga, kalau gue nih paling lagi nyapu di sekitaran pintu, menggambarkan bahwa kamu adalah orang yang terlihat santai tapi ternyata tidak pernah lengah. Berjaga-jaga. Gue banget kayaknya. Iya. Gue banget. Pokoknya yang keren mah gue banget. Yang keenam. Oke, next. Yang keenam nih. Ya, Oke, so far teman-teman sejauh ini ada yang sesuai. Ya siapa tahu ya. Iya, ada yang sesuai dengan Soalnya apa ini yang dipakai di teman-teman Jepang. pilih. Biasanya kan barang-barang Jepang, produk-produk Jepang laku di Indonesia. Siapa tahu produk kokologi ini juga laku di Indonesia. Siapa tahu ya. Oke, yang keenam. Sekarang ada sebuah cangkir keramik putih polos yang siap kamu hias dengan lapisan cat warna biru. Oke, ya kayak anak-anak ya. Keramik Cangkir keramik yang mau dihias. warnanya putih polos, Heeh. siap dengan lapisan cat warna biru ya. Oke. Lu mau oh. hias dengan lapisan cat warna biru. Mm-mm. Pola seperti apakah yang lu pilih? Mm-mm. Yang pertama, garis-garis. Yang kedua, bulat-bulat. Ketiga, ombak. Oh. Atau keempat, kotak-kotak kayak papan catur. Ah. Garis, bulat, polkadot, Mm-mm. garis berombak, atau kotak-kotak kayak papan catur. Garis berombak. Lo? Berombak? Oh.
Oh, kalau gue papan catur. Oke. Coba ya. Gue jadi deg-degan. Papan catur hitam putih cuy. Oh, Bukan iya. biru. Oh, tapi kan boleh. Iya tapi boleh, nggak salah. Motif. Kan ini pilihan menunjukkan Coba masing-masing ya. Soalnya dulu kepribadian. gue kalau nelfon gitu sambil tangan gue kayak bikin kotak-kotak gitu. Oke. Entah kenapa. Coba ya. Kalau Coba. garis. Artinya, Ya, kalau ya, ada yang jawab yang pertama. garis, artinya adalah kamu adalah orang yang bisa memecahkan masalah dengan cepat dan tajam. Itu membuat kamu menjadi tumpuan harapan dalam setiap kesulitan. Untung gua nggak pilih garis-garis. Ya enggak memang. Iya, enggak. Ya, itu enggak. Ini benar Memang enggak, berarti. ya. Waduh. Kalau bulat-bulat, nah kan banyak nih orang yang suka bulat-bulat sekarang. Artinya memiliki kemampuan artistik bahkan cenderung eksentrik. Waduh. Uhuy. Unik ya, Sedikit unik. aneh, tapi kamu sering memiliki jawaban unik untuk pemecahan masalah. Iya, tetap bisa memecahkan masalah, cuma caranya nggak biasa ya. Yoi, unik. Nah kalau berombak nih, lu berombak kan? Gua berombak. Berombak itu artinya kamu punya segudang cinta untuk Widih. dilimpahkan pada orang-orang sekitar. Luar biasa ya. Kenapa nggak love ya gambarnya ya? Iya. Nah, cinta-cinta. Nah, kalau Love, kotak-kotak kayak papan catur itu kamu selalu tampak seperti punya waktu dan perhatian untuk dibagikan kepada semua orang sehingga sering melupakan masalahmu sendiri. Ya nggak apa-apa. Ini orang baik ya. Oh iya. Cuma masalah sendiri Makanya lupa. gue berasa nggak punya masalah. Iya, bagus. Karena sebenarnya lupa kali Lupa ya. sebenarnya. Nggak ada masalah. Gue nggak ada masalah. Cuma lupa. Lupa. Iya, masalahnya ada ya. Tapi Ternyata lupa. Tapi lupa ya. Oke. Lumayan ini. itu ya, lumayan bahagia. Wah, yang ketujuh. Oke, kokologi yang ketujuh. Sekarang gini, bayangkan lu sedang memakai parasut dan siap-siap melayang turun dan lompat turun dari angkasa. Berarti posisinya pakai tas parasut, pakai parasut, lagi di pesawat, mau siap lompat. mau lompat, Oke. melayang turun, melayang kan berarti melayang Iya. turun ke angkasa. Nah, pemandangan apa yang kamu lihat dari sana? Ada 4 jawaban nih. Oke. Pemandangan apa ya? Kalau lu lagi turun, wah gimana ngelihat pemandangannya udah merem kali gua. Ya pingsan dong. Yang pertama, hamparan padang rumput berhias bunga-bunga yang cantik. Oke. Yang kedua, Padang rumput. dari kiri ke kanan cuman ngelihat bebatuan. Yang ketiga, ada binatang liar yang super ganas yang lagi menyambut dengan mulut terbuka. Kalau Lompatnya dinosaurus ke- mah mosasaurus. Ini tahun berapa nih? Ini ke Taman Safari Oh, iya. lompatnya nih. Tahun Di berapa? Bogor. Di zaman Jurassic ya berarti. Zaman Jurassic. Ada binatang liar super ganas dengan mulut terbuka. Oh, kalau lihat-lihat temen gitu, binatang juga. Biasanya lidahnya yang ganas. Oh iya. Oke, next. Atau yang keempat, ada sebuah sungai yang mengalir. Oke, jadi hamparan Padang rumput, rumput, bebatuan, Bebatuan, ada binatang binatang. buas yang siap-siap mau makan, Atau- atau sungai. sungai mengalir. Padang. Berbunga. Gue juga berbunga. Oh ya udah. Ya udah nggak apa-apa sih. Iya sih. Biasanya Ini dekat nggak ada situ yang- ada sungainya, Jul. Iya ya, kalau nggak gimana Iya, tuh kalau bunga. nggak kan iya, gimana tubuh bunga. Tapi di samping sungai juga pasti ada bebatuan sih. Iya benar. Iya. Dan kalau ada padang rumput pasti ada kehidupan kan? Iya, Pasti ada binatang-binatang buas. binatangnya. Kita lompatnya areanya sama sebenarnya. Iya sebenarnya betul betul sama. areanya sama cuma fokusnya Ngelihatnya beda. mana Iya. betul. Makanya itu yang nunjukin sifat kita ya. Kalau Nah, teman-teman apa? fokusnya kemana ya? Coba. Oke, yang pertama nih, kalau misalnya hamparan padang rumput yang berhias bunga-bunga yang cantik, artinya menunjukkan tingginya rasa optimis. Widih. Kayak gua, Iya, pokoknya optimis dulu. Berhasil nggak berhasil pokoknya urusan optimis. belakang. Iya. Nah itu dia, abis itu lupa kan ada masalah. Abis itu gue tidak merasa punya masalah, yang penting optimis. Nah kalau bebatuan nih, menggambarkan sikap yang selalu waspada. Bebatuan. Tadi lo apa, sungai ya? Sungai gua nomor 4. Nah, yang ketiga itu kalau binatang liar yang super ganas, itu artinya tidak pernah melewatkan kesempatan untuk tertawa bahkan saat ditimpa masalah. Oh, iya. Ini tidak lupa masalah tapi Ketawa. ketawa aja. Itu pas ada penyakit masalah. yang kayak Joker bukan sih? Eh, Joker itu kan ada tuh penyakit yang iya, selalu iya, bisa juga sih. Yang ketawa-ketawa ketawa ya. terus kan? Secara Bener isyarat gak sih? itu. Emang ada ya? Coba ada gak sih yang Nggak lah. melihat binatang super ganas? Kok gue gak kebayang gitu ya, kok ada pilihan binatang super ganas? Iya. Nah yang keempat nih, kali aja. sungai. Kalau sungai itu
artinya memanfaatkan energi yang ada untuk menyambut apapun yang terjadi. Energi diri sendiri atau energi sekitar Wah, nih? nggak tahu, kayaknya tenaga air sih pasti Oh, energinya. iya kayak avatar Sungai. gitu ya. Mengendalikan air ya. Memanfaatkan Avatar angin. energi yang ada. Berarti ada energi di sungai itu, ada tenaga air, angin. Iya kan? Iya, Kan air sama angin, betul. Pembangkit listrik tenaga air. Iya, PLTA. ada tenaga angin ada nggak? Kincir Ada. Olan ya kalau Ada. gitu. Nah, ya berarti lu menyambut apapun, lu siap-siap menyambut apapun yang terjadi. Kalau padang rumput tadi apa? Padang rumput tadi Kalau- optimis. Oh, selalu optimis ya selalu kalau. optimis. Wih, cakep. Yang satu optimis, yang satu menyambut apapun yang Iya. ada ya. Cakep. Ya kan optimis nih bisa nih jalan. Oh, gua mau oke aja. Oh iya. Nah, itu baru betul. Itu Cocok. pragmatis berarti, bukan optimis. Oh iya, oke. Oke. Ini teman-teman, ini adalah contoh-contoh kokologi yang biasa kita temuin di pertanyaan-pertanyaan kayak filter, bisa tuh. Sekarang Oh. banyak kokologi di kalau Facebook yang ngeklik Jadi untuk iseng-iseng ya buat iseng-iseng tahu ya. pengen tahu kita tuh kayak Buat gimana, seru-seruan, buat ya. seru-seruan. Dan sebenarnya ini juga bener ya gitu. Kadang-kadang oh iya ya bisa jadi ya. Mungkin ini tuh jadi kayak pertanyaan yang bikin kita berpikir, mungkin kondisinya sama gitu ya. Kalau dihadapin sama yang realnya, kenyataan yang sebenarnya. Cuman ini jadi dalam bentuk binatang, dalam bentuk Iya, simbol yang mencerminkan apa yang kita lakukan kalau terjadi di real situasinya. Nah, ini juga pertanyaan yang seru Gitu. buat tongkrongan teman-teman. Iya, Ya. jadi pengen tahu kan temen lu kayak apa buat sih? deketin pasangan. Nah, ini bisa kelihatan nih. pinter kan Kelihatan kalau gitu. pinter, kelihatan Wih, seru. Ih, Aduh. kamu pinter banget Iya. ya. Ih, seru banget. Ih, pengetahuannya banyak loh. Open minded, knowledge-nya Padahal banyak. gara-gara nonton ini kan. Iya. Nambahin nih, gue coba ya tentang, sekarang kokologinya tentang percintaan. Waduh. Gue ngambil dari finansialku.com. Seru Ini nih, seru nih. Ya. Jadi pokoknya lu kan mesti berimajinasi bahwa kejadian ini tuh nyata. Dan ini adalah respon lu terhadap kejadian dan situasi tersebut. Oke. Suatu hari lu lagi berkunjung ke rumah pasangan buat ngajak ngedate malam mingguan. Oke. Nyamperin ke rumah pacar ya. Mau ngajak ngedate. Sebelumnya lu udah sampai di rumahnya. Begitu lu ketok pintu, ada orang yang muncul. Pertanyaannya, siapakah yang pertama kali muncul dan menyambutmu? Pertama, asisten rumah tangganya. Kedua, ibunya, ibu dari pacar lu, ayahnya, atau itu adalah pacar lu sendiri. Siapakah yang bukain pintu yang lu lihat pertama kali? Pacar. Pacarnya lu? Pacarnya ya? Iya, gue juga sih. Iya. Ayo. Ayo teman-teman, ayo bapaknya. Ayo. Kalau pembantunya, artinya dalam menjalin hubungan lu mengizinkan orang lain untuk ikut serta dalam hubungan tersebut. Ngeri banget. Bertiga. Ya, dalam masalah apa nih? Bahkan teman-temanmu turut membantu, malah kadang mengganggu hubungan kalian. Jadi teman-temannya kepo, banyak kasih masukan. Tapi kan berarti dia yang mengizinkan juga, Kalau ibunya, kalau ibu artinya lu berharap keluarga dari kekasih lu dapat menerima kamu dengan baik. Oke. Kamu juga selalu berusaha membuat keluarganya terkesan dengan banyak hal yang kamu lakukan. Oke. Nggak masalah, asal hal yang kamu lakukan jujur dan positif bagi hubungan kalian. Kalau Itu kan ibu. keluar ibu. Kalau ayah, hubungan dan kedekatan yang kamu berusaha jalin adalah kedekatan yang serius. Hubungan ini mengarah kepada hal-hal yang lebih jauh, bukan sekedar main-main. Soalnya bapaknya, ngadepin bapaknya. Nah, kalau pacarnya sendiri nih, gue juga pilihan gue itu sih. Kamu kurang memiliki kedekatan dengan keluarga dari kekasih kamu. Bahkan kamu tidak ingin melibatkan orang lain dalam hubunganmu. Kamu merasa hubunganmu adalah hubungan yang private. Waduh. Dan sangat risih kalau ada orang yang ikut campur. Nah lo. Nah lo. Waduh, keluarga istri gue nonton lagi. Keluarga lo juga nonton, coy. Iya. Oh, kayaknya ini nggak sesuai deh. Kok bener ya? Oh iya. Sebenarnya ada jawaban yang satu lagi. Apa? Jawaban kunci. Apa? Yang keluar tetangganya. Mana bisa tetangganya? Iya, Lu berarti ngetok pintu siapa? artinya salah ketok pintu. Salah rumah teman-teman artinya. Oke. Setelah itu nih ada orang yang menjawab panggilan kamu, mempersilahkan kamu untuk nunggu. Kira-kira ini ada lanjutannya. Ada lanjutannya. Oh, kira-kira di mana kamu dipersilahkan untuk nunggu? Yang pertama disuruh nunggu di luar pagar, Oke. di teras,
Heeh. Di ruang tamu atau di kamar? Kalau pacar yang disuruh nunggunya di luar pagar, di teras, di ruang tamu atau di kamar. Gue Ini lihat rumah muka-muka nih yang cowok nih pasti maunya suruh tunggu di kamar nih. Muka-muka kayak gini nih. Kalau gue nunggu di ruang Ini tamu. jujur, serius. Ini Iya kan lo, serius. Oh, gue berharap lo- atau iya dong, lo membayangkan setelah Oh. ada yang bukain pintu disuruh nunggu tuh di mana? di ruang tamu. Bener, Di ruang bener tamu. gak? Iya di ruang tamu. Di ruang tamu. Ayo. Soalnya pacar gue dulu lu di mana? belum. Oh di Di kamar kamar mamanya. mamanya. Waduh. ini agak dewasa ya. Wah, aduh jadi gatel. Kira langsung ke dapur aja. Masak. Lo nunggu di mana? Nah, ruang di tamu ya. Soalnya pacar gue dulu itu kamarnya masih belum sendiri. Oh, ya berarti di kamar mamahnya. Bener, Oh, iya. di kamar mamahnya. Aku nggak berani jawab. Pacar kita sama Gue bacain, gue bacain aja ya. Iya, pacar. Nah, kalau nunggu di luar pagar, kurang adanya keterbukaan dalam menjalin hubungan. Oke. Banyak rahasia yang ditutup-tutupi, kamu kurang mengenal dan kurang memiliki keterbukaan dalam menjalani hubungan. Adanya kepercayaan yang kurang baik. Ya, itu kalau di luar pagar. Kalau di teras, Tunggu dulu, kalau lu bayangin nunggu di mana? enggak kebayang. Enggak kebayang, wah nggak Nggak mau bisa jawab. ini. Nggak mau bilang dia soalnya udah baca jawabannya. Ini gue baru baca. Ini kan nggak kebayang kalau gue. Kalau di teras. Kamu dengan jelas memberikan batasan tertentu untuk pasangan kamu. Ada beberapa hal umum yang kamu ceritain, namun ada beberapa hal yang kamu simpan sendiri. Hubungan kedekatan yang kalian bina masih kaku. Kalau di ruang tamu berarti Di ya. ruang tamu. Ini kelihatan banget ya, kalau di kamar berarti intim banget gitu. Iya. Tadi kan rumah bukan kosan. Iya, Pertanyaannya kan di rumah tadi yang Oke. keluar. Di rumah berarti masih ada orang tuanya. Iya. Di kosan juga bisa sih kalau mamahnya ibu kos. Iya betul juga. Langsung ke kamar aja gitu. Nah, menunggu di ruang tamu, keterbukaan yang kalian bina itu keterbukaan yang ideal. Kalian saling bercerita namun juga saling mengetahui batasan-batasan pribadi yang tidak perlu diketahui oleh orang lain. Terdapat kepercayaan yang baik dalam hubungan kalian. Bagus. Ini Yang yang ditunggu-tunggu. Yang Kalau di kamar, kamu dengan tegas menuntut kekasihmu untuk menceritakan semua yang dialaminya. Orang mengalaminya bersama. Iya. Terbuka dan tidak ditutup-tutupi oleh apapun. Nah, Informasi ya, keterbukaan informasi itu. ada rasa curiga jika ia tidak menceritakan beberapa hal. Oh, ini sih posesif kalau ke kamar. Ketahuan banget arahnya ya. Nah, sekarang ada pertanyaan lanjutan nih. Pas lagi nunggu di ruang tamu, berarti kan lu di ruang tamu nih, termasuk yang di kamar mamahnya ya. Ada meja ternyata. Yang ini berseri ya, kayak Seri. kayak tebak-tebakan gajah masuk kulkas ya. Iya betul, kalau nggak donat. Iya. Tebak-tebakan donat. Selama nunggu ternyata lu ngelihat ada meja yang letaknya nggak jauh dari situ. Nah, bentuk meja itu seperti apa? Bulat, oval, kotak, atau segitiga? Kotak. Bulat, oval, kotak, atau segitiga? Kotak lah. Kotak coba ya. Kalau bulat dulu nih, bulat. Bulat. Kalau bulat, orang yang mempercayai pasangan kamu secara utuh. Kadang membiarkannya menangani masalahnya sendiri dan secara terbuka membantu serta menerima masalah yang kalian alami. Masalah yang kalian alami sering diselesaikan dengan cara bertukar pikiran. Dewasa sekali. Gue juga tadinya kepikirnya bulat kok. Setelah baca. Gue kepikirnya bulat, cuman belum sempat diomongin. Iya. Kalau kotak. Ini kotak biar presisi ya, minimalis soalnya rumahnya ya. Iya. Kamu memiliki rasa curiga terhadap pasangan kamu. Ada rasa kurang saling percaya di antara kalian. Kadang ada masa di mana kamu dan pasanganmu suka menerka perasaan kalian masing-masing dan saling diam jika mengalami sebuah masalah. Ayo. Enggak, itu emang interior di mertua gua aja dulu, kotak. Kalian lebih suka menutup-nutupi masalah untuk mempertahankan hubungan. Kalau lagi ribut berantem nih modelnya. Kalau lagi berantem diem nih modelnya. Nggak mau merepotkan yang lain. Iya. Ini yang segitiga ya. Yang segitiga kalau ada masalah biasanya kamu selesaikan dengan cara yang kurang baik, tajam kali ya. Oh iya. Emang ada meja segitiga?
Kecuali meja TK kali ya. Iya, makanya jarang, harusnya jarang. Kamu lebih suka berterus terang walaupun itu menyakitkan dan sering menimbulkan konflik dalam hubungan kalian. Cobalah untuk memperbaikinya. Dengan cara merubah mejanya berarti. Iya, Feng Shui dong. jadi konsultasi Feng Shui. Udah segitu aja berarti. Cukup. Kalau kalian pengen tahu banyak, silahkan baca banyak di Google. Iya. Kokologi modern. Oke, teman-teman ya. Thank you buat teman-teman yang udah mau ngeluangin waktu buat ngopi bareng kita kali ini. Jangan lupa like, share, and subscribe channel ini kalau kalian suka. Sampai jumpa di ngopi-ngopi selanjutnya. Hope to see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.